Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang Pak. Siang Pak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik semua. Oke. Baiklah. Saat ini kita memasuki pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konversi bilangan dan sistem bilangan. Apa saja sih sistem bilangan yang kita pahami di mata kuliah sistem digital ini? Nah, buat anak-anakku sekalian, di mata kuliah ini, maka kalian dituntut mampu bisa mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Kemudian kalian harus bisa mengkonversi lagi bilangan biner ke bilangan desimal. Kemudian kalian bisa memanipulasi. Memanipulasi artinya apa Pak? Bisa mengkombinasi dan mengubah bilangan biner maupun desimal dengan sesuka hati kalian dan sesuai dengan tujuan kebidangan teknik, yaitu khususnya untuk prodi teknik elektro. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita di minggu kedua ini, Bapak minta kita semua sebelum mulai kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga mata kuliah ataupun kuliah kita siang hari ini kita tetap semangat dan kita tetap dalam keadaan luar biasa. Semoga lancar ya. Nah, sebelumnya yang kemarin masih bertanya ketua kelasnya siapa, sekarang di depan kita ada ketua kelas kita, ada Gabriel. Ya Gabriel ya. Nih, yang belum kenal dengan ketua kelas ini ada Gabriel. Kemudian wakil ketua kelasnya ada Mulyono. Mulyono Zulfikar Khoir. Oke, silakan lambaikan tangannya ke depan. Yang belum kenal, kalian akan sering-sering berhubungan dengan Gabriel dan Mulyono. Nah, mengapa sering-sering berhubungan? Karena nanti banyak telat-telat absen, yang telat-telat Pak saya belum pocket, nanti Bapak suruh untuk Gabriel dan Mulyono untuk merekap absen-absennya dulu. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, Bapak coba dulu absen siapa saja yang sudah hadir di sini, oke? Jadi ketua kelas kita sudah ada di pertemuan kedua ini, Gabriel dan Mulyono. Panggilannya apa nih Gabriel? Gabriel atau Gab? Bisa dipanggil Gab gitu ya Pak. Gabriel aja, oke, Gabriel ya, oke. Kemudian ini Mulyono dipanggil apa? Zulfikar, Khoiri, ada 3 nama. Mul aja Pak. Hah? Mul? Ya, Mul ya? Oh ya, oke, Mulyono. Jadi panggilannya Mul aja ya. Oke deh, Mul gitu ya. Nah, sebelum mulai, jadi itulah tadi apa namanya tentang sistem digital yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah kenal itu apa itu sistem digital, apa itu rangkaian elektronika, apa itu yang dimaksud dengan gerbang logika, kemudian apa pemanfaatan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari, khususnya seperti itu, ya kan? Nah, sambil absen, Bapak coba absen dulu. Nah, Bapak minta semua peserta harap dihidupkan kameranya minimal 15 menit pertama. Selebih 15 menit pertama silakan ditutup kembali jika sinyal Anda kurang mendukung pada perkuliahan hari ini. Oke? Nah, kalau sudah, oke. Oke, bagus tuh kelihatan semua. Oke, ya. Nah, kelihatan semua. Oke. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu. Absen. Kemudian kalian boleh katakan apa yang kalian harapkan. Bisa Bapak panggil namanya, silakan sebutkan apa kata-kata motivasi kalian hari ini. Apapun itu boleh kalian sebutin. Oke, paham? Contoh Bapak panggil. Contoh ya, Bapak panggil ya. Contoh misalnya M. Rizky Rahmatullah. Sebutkan kata-kata motivasinya hari ini. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, Pak. Oke, gitu. Oke, paham semuanya? Oke. Apapun itu, kita mulai dari ladies first dulu. Para perempuan. Dara Ayuning Tias. Berdoa berusaha Pak. Berdoa
Berusaha, Pak. Berdoa berusaha, oke. Berdoa berusaha tuh. Gabriel ketawa tuh. Jadi berdoa dulu ya, Mul. Oke. Selanjutnya sudah. Oke. Bentar. Selanjutnya Bapak panggil lagi. Dara sudah. Kemudian Bapak panggil lagi Melani. Iya, Pak. Melani, apa motivasi hari ini? Motivasi hari ini, kalau capek, jangan berhenti. Kalau capek jangan berhenti, oke. Bagus, kalau capek jangan berhenti. Lanjutkan terus ya. Ya, Pak. Iya, oke, bagus. Luar biasa. Lanjut lagi. Siapa nih yang lagi ya? Oke, Bapak sudah absen Melani. Eduardus Febriansah. Eduardus. Iya Pak, iya Pak. Oke, Kata-kata Eduardus. motivasinya, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah Pak. Apa? Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Bagus. Nih keren-keren nih quote-nya hari ini. Bapak tunjuk lagi nih, Muhammad Syamsi. Mana nih Muhammad Syamsi? Nah, sudah siap kuliah hari ini Muhammad Syamsi? Mana nih? Halo, Muhammad Syamsi, dengar suara Bapak? Halo? Waduh, Muhammad Syamsi lagi koneksinya kurang bagus kayaknya. Oke. Jonathan Milala. Ini keren nih, Jonathan Milala. Hadir Pak, Apa motivasi hari ini? jangan pernah kehilangan harapan Pak. Apa? Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan. Oke, bagus. Bapak minta Alviro Danang Prastia. Hadir Pak, Hadir, ya, oke. Apa motivasi kita Alviro hari ini? kalau capek istirahat sebentar. Kalau capek istirahat sebentar tadi. Oke, bagus. Tadi sudah ya, ini sama kayak siapa tadi ya? Lupa Bapak. Oke. Melani, Pak. Oh, Melani. Kalau capek lanjutkan, kalau Melani, kalau Alviro kalau capek istirahat ya. Oke. Sekarang Ayu Soleha. Hadir, Pak. Iya, Ayu Soleha. Kata-kata mutiaranya, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bersabarlah dengan kesabaran yang Indah. indah. Oke, ini bahasanya sangat estetis banget, yang indah. Sabar yang indah itu gimana itu kan? Oke, siapa lagi ya? Coba deh. Bapak, siapa lagi belakang nih? Di belakang nih siapa lagi nih? Coba deh Chandra, si halo. Mana Chandra? Saya Pak, Iya, apa motifmu Chandra? apapun masalahnya jangan menyerah. Apapun masalahnya jangan menyerah. Oke. Masuk ke Christina Ayu Wulandari. Iya, Pak. Iya. Apa motivasinya? Tetap semangat dan menjadi yang terbaik. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke Iputu Gede Widara. Iputu. Baik Pak. No pain no gain Pak. No pain no gain. Oke. No pain no gain. Tahu kan artinya? Gak perlu di translate ya. No pain no gain. Nah, kemudian siapa lagi ya? Muzid Khoiri. Iya Pak, hadir Pak. Nah, apa motivasinya? Jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Oke, baik sekali. Oke, berarti sudah semua berdasarkan absen terdata bahwa semua sudah hadir semua ya. Jadi sudah hadir semua, sudah Bapak panggilin satu-satu. Jadi semua sudah hadir komplit, maka perkuliahan kita akan mulai. Nah, sebelum perkuliahan kita mulai, Bapak akan berbicara tentang mengaitkan pelajaran yang di masa lampau. Ada seseorang, kita sering mendengar bahwa ada namanya pengkodean. Di dalam sistem digital kita tahu kenal dengan kata istilah kode.
Nah, code itu biasanya tersusun oleh angka-angka yang kita tulis. Angka-angka yang kita tulis itu biasanya kita kenal A1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kemudian dari situ kita paham lagi ternyata dari angka tersebut ternyata masih ada lagi angka-angka yang lain, yaitu angka biner yang terdiri dari 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana Pak jika kita buat passwordnya menggunakan angka biner? Nah, kalau kita membuat password angka biner, apa yang akan terjadi? Jumlah angkanya atau masukannya akan lebih banyak kan? Jadi kalau misalnya ada kode-kode yang dibuat 11001, nah itu berarti dia menggunakan kode biner. Kode biner biasanya digunakan untuk pengiriman ataupun apa yang mungkin banyak untuk mengekstraksi data ataupun apapun itu. Jadi itu adalah pelajaran minggu lalu tentang basis data. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita belajar mengenai bilangan biner, apa sih yang mungkin kita akan dapatkan? Nah, untuk itu kalian bisa lihat. Jadi di sini Bapak akan sudah menyiapkan suatu video simulasi tentang konversi bilangan. Oke. Jadi di sini ada suatu video tentang konversi bilangan. Nah, kalian bisa amatin dulu. Nanti Bapak akan putarkan videonya sambil Bapak siapin videonya. Di sini Bapak siapin dulu videonya. Oke. Videonya Bapak siapin dulu. Oke, ini dia. Kalian bisa tonton sebentar, kemudian kalian amati apa yang terjadi di video tersebut untuk materi konversi bilangan ini. Oke, nah ini Oke, sebelum masuk ke perkuliahan, sebelum masuk kalian mengamati video yang Bapak berikan, ada yang tahu di sini biner itu apa? Ada yang tahu biner itu apa? Sistem bilangan itu apa? Ada yang berani jawab? Silakan. Tidak apa-apa. Apapun yang kalian tahu tentang sistem bilangan silakan dijawab. Monggo. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Muzid Khairi, satu dulu. Menurut saya sistem bilangan biner itu adalah sebuah sistem penulisan angka yang menggunakan angka 0 dan 1, Pak. Angka 0 dan 1. Bagus sekali. Selanjutnya yang perempuan tadi, silakan. Bapak akan catat namanya Ahmad ya, Muzid Khairi. Oke, selanjutnya. Saya, Pak. Iya, silakan. Sistem bilangan itu adalah satu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, pada sistem bilangan biner ini terdiri dari angka 0 dan 1, Pak. Angka 0 dan 1. Oke, good. Berarti di sini minimal sudah ada wawasan tentang apa itu bilangan biner, sistem bilangan gitu. Nah, karena bilangan biner ini akan identik dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk teknik elektro, di mana dia akan mengkonversi dalam bilangan 1010. Nah, suara Bapak di sini jelas ya? Terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Di sini Bapak akan putarkan video, silakan kalian amatin. Nanti setelah video ini selesai, kita akan berdiskusi, oke? Nah, Bapak masukkan dulu mana videonya. Silakan kalian tonton. Oke. Yang sering digunakan dalam kehidupan. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali bersama Master Simple.
Pada kesempatan kali ini, Master akan membahas tentang sistem bilangan dan konversi bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis tertentu yang ini tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama adalah desimal, yang kedua adalah biner, yang ketiga adalah oktal, dan yang keempat adalah heksadesimal. Desimal merupakan sistem bilangan dengan basis 10, biner dengan basis 2, oktal dengan basis 8, heksadesimal dengan basis 16. Sistem bilangan desimal terdiri dari 10 digit, mulai dari 0 sampai dengan 9. Nah, sistem bilangan desimal ini adalah sistem bilangan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner diwakili dengan 2 angka, yaitu 0 dan 1. Hampir semua sistem digital menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar sistem bilangan untuk operasinya. Berikutnya, sistem bilangan oktal yang terdiri dari 8 digit, mulai dari 0 sampai dengan 7. Kemudian yang keempat, sistem bilangan heksadesimal yang terdiri dari 0 sampai dengan 9, kemudian 10, 11 sampai dengan 15 diwakili dengan huruf A, B, C, D, E, dan F. Jadi dalam sistem bilangan heksadesimal, ketika nanti ada konversi bilangan mendapatkan hasil 10, maka dituliskan dengan huruf A, 11 dengan huruf B, 12 dengan huruf C, 13 dengan huruf D, 14 dengan huruf E, dan 15 dengan huruf F. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konversi sistem bilangan. Pertama, kita akan membahas tentang konversi bilangan desimal ke bilangan yang lain, biner, oktal, dan heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke biner, misalkan kita mau mengubah bilangan desimal dengan nilai 26 menjadi bilangan biner. Dalam menuliskan jenis sistem bilangan, biasanya disertai dengan angka basisnya. Misalkan di sini desimal. Angka basisnya ditulis di sini 10. Nanti ketika menuliskan biner, juga sama, akan dituliskan basisnya 2, oktal dituliskan basisnya 8, dan heksadesimal dituliskan basisnya 16. Tujuannya adalah agar tidak salah dalam menyebutkan jenis dari sistem bilangan tersebut. Cara mengubah bilangan desimal ke biner adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner, yaitu dibagi dengan 2 sampai habis. Jika tidak ada sisa, maka dituliskan dengan 0, dan jika ada sisa hasil bagi, ditulis dengan 1. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan di sini bilangan desimal 26, kita ingin ubah atau kita ingin konversi ke dalam bentuk bilangan biner. Nah, caranya seperti apa? Ya, bilangan 26 ini kita bagi dengan basis bilangan biner, yaitu dibagi dengan 2. 26 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 13. Apakah ada sisanya? Ya, tidak ada sisanya. Atau kita tuliskan sisa sama dengan 0. Kemudian, angka 13 ini kita turunkan ke bawah, kita bagi dengan 2 lagi. Menghasilkan angka 6 dan sisa 1. Sampai di sini cukup jelas? Kemudian 6 dibagi lagi dengan 2, hasilnya 3, tidak bersisa maka kita tulis sisanya 0. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Kemudian 1 kita bagi dengan 2, itu sama dengan 0, sisanya adalah 1. Atau bilangan tersebut tidak bisa dibagi 2 sehingga kita tuliskan sisanya sama dengan 1. Nah, cara menuliskannya adalah dari bawah ke atas. Yaitu kita tuliskan 1, 1, 0, 1, 0. Seperti ini. Maka bilangan desimal 26 jika dituliskan ke dalam biner adalah
11010. Sampai di sini bisa dipahami? Kita ambil contoh yang kedua. Di sini ada bilangan 45. Nah, sekarang 45 kita bagi dengan basis bilangan biner, yaitu kita bagi dengan 2. 45 dibagi 2, hasilnya adalah 22. Tapi masih mempunyai sisa 1. Karena 2 dikali 22 itu 44. Jadi kalau kita kurangkan dengan 45, maka masih tersisa 1 angka. Jadi kita tuliskan sisanya 1. Kemudian 22 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 11. Ini habis dibagi, maka kita tuliskan sisa sama dengan 0. Kemudian 11 kita bagi dengan angka 2 lagi, sehingga menghasilkan angka 5 dan masih mempunyai sisa 1. Kita lihat di sini, 2 dikali 5 adalah 10, maka 11 dikurang 10 masih mempunyai sisa 1. Kemudian kita lanjutkan, 5 dibagi dengan 2, sama dengan 2, sisa 1. Kemudian kita tuliskan lagi, 2 dibagi dengan 2, hasilnya 1, sisa 0. Kemudian 1 kita bagi lagi menjadi 2, hasilnya 0, sisanya 1. Maka dalam menuliskan, hasil konversi dari 45 desimal menjadi biner adalah 101101. Nah, berikutnya kita akan mengkonversi bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan oktal. Nah, caranya seperti apa? Misalkan kita punya bilangan desimal 124. Nah, bagaimana caranya kita mengkonversikan angka 124 ini ke dalam oktal? Caranya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu dibagi dengan 8 sampai habis. Jika ada sisa bagi, ditulis, dan jika tidak ada sisa hasil bagi, maka ditulis dengan 0. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini 124. Tipsnya tadi dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu dibagi dengan 8. Berarti 124 kita bagi 8, hasilnya adalah 15, sisanya adalah 4. Nah, bagaimana cara menghitung hasil 15 dan sisa 4? Teman-teman bisa menggunakan cara manual atau bisa menggunakan kalkulator. Nah, misalkan di sini kita tuliskan 124 kita bagi dengan 8, maka hasilnya adalah 15,5. Kita tuliskan 15. Nah, komanya kita tidak perlu tuliskan. Nah, cara menghitung sisanya adalah kita mengalihkan 15 dengan 8. Maka hasilnya adalah 120. Nah, angka 120 ini kita selisihkan dengan 124. Jadi kita tuliskan di sini dikurang dengan 124. Maka sisanya adalah 4. Ingat, selisih selalu positif ya. Jadi ketika diselisihkan dengan 124, 120 hasil perkalian antara 15 dan 8 adalah 4. Maka kita tuliskan di sini sisa 4. Nah, kemudian kita tuliskan kembali di sini 15 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 1, sisanya adalah 7. Nah, kemudian kita bisa langsung tuliskan hasil 1 ini, karena nilainya kurang dari 7, maka kita langsung tuliskan di sebelah sini. Sisa 1. Nah, dalam menuliskan sama seperti tadi, menuliskannya dari bawah ke atas, yaitu 1, 7, 4. Seperti ini. 1, 7, 4. Jangan lupa tuliskan angka 8 sebagai penanda bahwa 174 di sini basisnya adalah bilangan oktal, bukan bilangan desimal. Kita coba contoh yang kedua. Bagaimana cara mengubah bilangan desimal 845 kita ubah ke dalam oktal? Sama seperti tadi, kita membagi bilangan desimal tersebut dengan basis bilangan oktal, yaitu 8. 845 dibagi 8 adalah 105, sisanya 5.
Dalam menuliskan sisa, kita coba kembali cara menghitung sisa seperti apa. Maka di sini kita tuliskan, kita ketik 845 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 105. Komanya kita abaikan. Nah, kemudian 105 kita kalikan dengan 8, hasilnya 840. Kemudian kita selisihkan dengan 845. 845 dikurang 840 adalah 5. Maka di sini sisa dari hasil bagi antara 845 dibagi 8 adalah 5. Cukup jelas ya teman-teman? Kemudian kita tuliskan 105 dibagi 8, hasilnya adalah 13. Sisanya adalah 1. Teman-teman bisa sambil mencari menggunakan kalkulator. Kemudian 13 dibagi dengan 8, hasilnya 1. Sisanya adalah 5. Nah, kemudian karena hasil 1 ini kurang dari 8, maka kita langsung tuliskan di paling bawah sisa 1. Sehingga kita bisa tuliskan hasil konversi dari desimal 845 ke dalam oktal adalah 1515. Kemudian kita lanjutkan konversi bilangan desimal ke dalam bilangan heksadesimal. Bagaimana cara mengubah bilangan desimal? Misalkan di sini 452, kita konversikan ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Ya, caranya sama seperti tadi. Bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal atau dibagi dengan 16 sampai habis. Jika ada sisa bagi, ditulis, dan jika tidak ada sisa hasil bagi, ditulis dengan 0. Kita langsung ke contoh soal. 452 desimal kita ubah ke dalam bilangan heksadesimal. Caranya adalah dengan membagi bilangan desimal tersebut ke basis bilangan heksadesimal, yaitu dibagi dengan 16. 452 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 28, sisanya adalah 4. Nah, kita coba ulangi bagaimana caranya. Caranya adalah kita tuliskan seperti biasa, 452 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 28,25. Kita tuliskan di sini 28. Nah, bagaimana cara menghitung sisanya? Angka 28 kita kali dengan basis bilangan heksadesimal. Karena tadi yang membagi kita kali sekarang 448. Kemudian hasil ini kita selisihkan dengan 452. Kita bisa langsung kurangkan dengan 452. Maka hasilnya adalah 4. Minus 4 ini adalah selisih antara 452 dengan 448. Selisih kita tuliskan dengan bilangan positif, yaitu 4. Nah, kemudian 28 kita bagi dengan 16. Hasilnya 1, sisanya adalah 12. Ingat, dalam menuliskan sistem bilangan heksadesimal, mulai dari angka 10 sampai dengan 15 diwakili dengan huruf A sampai dengan F. Jika di sini sisanya 12, maka kita tuliskan dengan huruf C. Kemudian di sini hasil 1 kita langsung tuliskan sisa 1 di paling bawah, karena nilai 1 ini kurang dari 16. Maka tidak bisa dibagi dengan 16, sehingga langsung kita tuliskan sisanya adalah 1. Nah, cara membacanya sama seperti tadi, dari bawah ke atas. Hasilnya adalah 1C4. Ingat, tetap dituliskan basis bilangannya 16 di bagian bawah. Kita lanjut ke contoh kedua. Sama seperti tadi, 589 desimal kita konversi ke dalam heksadesimal. Nah, teman-teman bisa juga mencoba dengan menggunakan kalkulator. 589 dibagi dengan 16 adalah 36. Sisanya adalah 13. Sisa 13 ini kita tuliskan dalam bentuk heksadesimal adalah dengan huruf D. Kemudian 36 kita bagi dengan 16. Hasilnya adalah 2, sisanya adalah 4. Hasil 2
kurang dari 16 sehingga bisa kita langsung tuliskan di sebelah sini. Sisanya adalah 2. Cara membacanya dari bawah ke atas, 2, 4, D. Kita tuliskan 2, 4, D. Begitu caranya teman-teman. Nah, demikian pembahasan tentang sistem bilangan dan konversi bilangan desimal ke dalam sistem bilangan yang lain. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di komen di bawah. Oke, itulah tadi video yang kalian amati tentang sistem bilangan, khususnya yaitu konversi bilangan desimal, bilangan biner, dan seterusnya. Nah, pada kali ini Bapak akan meminta kalian untuk berdiskusi mengenai apa, Pak? Berdiskusi mengenai tentang konversi sistem bilangan. Sebelum kalian berdiskusi, Bapak telah membagikan kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok seterusnya sampai terakhir kelompok 7 ya. Nah, Bapak sudah membagikan kelompoknya. Nah, kalau sudah Bapak bagi kelompok sampai di sini ada yang ditanyakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, jelas ya. Bagaimana cara konversi bilangan desimal ke bilangan biner, okta, kemudian heksadesimal. Jadi di situ kalian bisa lihat bagaimana cara konversinya. Pertanyaannya adalah, Pak, besok UTS keluar nggak? UTS keluar. Cuman kalian itu kalau nggak biasa ngerjain, waktunya habis. Padahal soalnya mudah, tapi waktunya habis. Karena ngerjain itu kalau nggak terbiasa, waktunya habis. Kebanyakan kemarin seperti itu studi kasusnya. Jadi waktunya habis sebelum pengumpulan, jadinya kan nggak bisa ngumpul. Nah, jadi manajemen waktunya itu penting. Oke, itu adalah studi kasus yang sudah Bapak pernah pahamin. Nah, selanjutnya kalau sudah sampai nggak ada pertanyaan sampai di sini, kuncinya apa, Pak, supaya bisa? Ada pertanyaan? Rizky, ada pertanyaan, Rizky? Ada, Pak. Silakan, Rizky. Pak, mau nanya, Pak. Tadi kan di video tadi dijelasin cara menuliskan binernya itu dari bawah ke atas, Pak. Nah, itu kenapa ya, Pak? Kenapa nggak dari atas saja, Pak? Dari bawah ke atas. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi, kalau kita ketahui kenapa dari atas ke bawah, misalkan Bapak tampilkan slide-nya dulu. Slide yang ini. Jadi di dalam sistem digital ada istilah namanya most significant digit atau yang disebut dengan MSD. Kemudian ada namanya least significant digit atau yang disebut dengan LSD. Maksudnya apa ini, Pak? MSD sama LSD ini, Pak? Nah, kalau di sini kan berhubung dia bilangannya bilangan ini, jadi di dalam perhitungan itu kalau misalkan kita ambil dia dihitung dari atas ke bawah, karena semakin bawah itu kalau dia LSD, dia bilangannya itu semakin, kalau di sini kan less significant digit. Jadi di sini most significant digit. Jadi kalau misalnya Bapak ini 357 misalkan. Contoh yang mana ya? Ini dia. Jadi nih, bilangan bulat biner, bit paling kiri dari satu bilangan biner tersebut atau bit itu berarti most significant bit. Artinya apa? Bit paling kanan disebut bit paling tidak berarti. Nah, jadi kalau kita nulis misalnya 2, 5, 6, 7 dan seterusnya, contoh nih 101, 101. Artinya di sini kan 1 kalau kita ubah lagi dia 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 0. Itu kan kalau kita buat, maka dari bawah dia dihitungannya dari bawah, karena dari bawah ini dia harus dari bawahnya tadi itu merupakan most significant bit. Jadi dia itu merupakan bilangan yang paling penting, makanya dia tulisnya pas dari bawah itu penentu, berarti 1. Jadi kan kalau kita tadi tulis, misalnya Bapak buat di sini, misalkan nih Bapak buat di sini contoh, misalnya
buat 28. Kita buat di sini tadi. Penanya belum keluar. Lihat. Misalnya tadi 28. Pak, 28 ini dibagi biner berapa, Pak? 28 berarti dibagi berapa? 2. Bagi 2 berapa? Sisanya 28 bagi 2 14. Sisanya berapa? 0 Pak. 0. 14 bagi 2. Sisanya berapa? 0 Pak. 0, Pak. Ini 7 ya. Ini 0. Kemudian 12 bagi 7 berarti di sini 7. 7 bagi 2 berapa di sini hasilnya? 3 Pak. Sisa 1. 1. Sisanya berapa? 1. 1 Pak. Nah, berarti di sini 3 bagi 2. 3 bagi 2 berapa? 1 Pak. Sisa 1. Itu sisa 1. Sisa 1 ya. Ya. Sisa 1. Kemudian sisa 1 di 1 bagi 2 berapa? Sisa 1 Pak. 1 bagi 0 2. sisa 1. Sisa 1. Sisa 1 Pak. Sisa 1. Ini Saya 1 ya. 1. Bener? Betul Pak. Nah, urutannya kalau misalnya kita buat seperti ini, maka ini 1, 2 berarti ini urutannya sama dengan apa? 1. Kalau kita buat binernya berarti 1, 1, ya enggak? 1, 0, 0. Nah, bilangan paling bawah ini, nah yang di sini nih, ini disebut dengan signifikan. Jadi di sini ada yang signifikan. Jadi kalau kita mau ngali ini, Pak ngubahnya gimana nih Pak? Ini kalau diubah jadinya gini. Ini berarti 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 1 ditambah dengan 2 pangkat di sini ini bukan 0 ini 0 ini kebal ini berarti 1 1 1 0 0 berarti di sini kan 0 dikali dengan 2 pangkat 0 ditambah dengan 0 kali 2 pangkat 1 di sini ditambah lagi dengan 1 kali 2 pangkat 2 ditambah lagi dengan 1 kali 2 pangkat 3 ditambah lagi dengan 1 kali 2 pangkat 4. Maka kalau ini kita jumlahkan, ini hasilnya nih 0 nih. Yang dikali dengan 0 nih 0. Berarti ini 4, 8, 16. Berarti kalau ditambahin berapa totalnya? 28. Nah, di sebelah sini tadi kenapa dari bawah? Karena urutan dari bawah itu merupakan paling kiri itu merupakan namanya MSB atau most significant. Jadi dia di urutan dari bawah karena paling bawah itu menunjukkan MSB tadi. Sedangkan pada yang kanan itu menunjukkan bit LSB. Jadi ini cara penghitungannya. Jadi kalau dalam bilangan biner menghitung itu 0001 sampai sini, ini yang disebut dengan LSB. Nah, gitu. Di sini MSB. Nah, jadi kenapa dari bawah, Pak? Karena angka paling pentingnya itu dari bawah, MSB-nya. Nah, itu aja sih penjelasannya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham, Bapak akan contoh lagi. Bilangan oktal. Tadi kita sudah belajar bilangan oktal. Kalau bilangan oktal berarti misalkan kita masuk di sini tadi Pak, ada misal contohnya 48. Ubahlah ke dalam bilangan oktal. Caranya oktal ini artinya adalah 8. Berarti 48 dibagi 8. Iya kan? 48 bagi 8 berapa? 6 Pak. 6 Sisa berapa? Sisa 0. 0. Habis ya? 6. 48 bagi 8 6. Masih kita kurangin 8 kali 6 48 sisanya 0. Seharusnya di sini 0 dibagi dengan 8 hasilnya di sini berapa? Berarti ini 0 sisanya 48 bagi 6. Berarti 6 di sini, sorry. Ini 6 ya. Ini kan ambil sisanya sih 6 bagi 8 hasilnya 0. 0. Sisa 1. Sisa 6. Sisa 6. 6. Sisa 6 ya. Minus nggak? Sisanya nggak ada nggak? 6 0 habis ya. Nah, coba kita lihat contoh. Ini contoh di sini kita coba lihat ini.
Kalau di sini contoh adalah 1161 okt. Jadi di sini bukan 8 ya. Jadi kalau misalnya dibuat itu, kalau misalnya kalian buat bilangan 1161, di sini biasanya ada angka 8. Nah, 8 di sini sebenarnya kecil. Jadi ini artinya 1161. Nah, di sini kalau misalkan mengubah bilangan dari bilangan biner, ini bilangan biner ke bilangan oktal, misalkan contoh nih, Pak, ini ada bilangan desimal, Pak. Bukan bilangan. Bilangan bulan oktal. Di sini ada 1027. Oke. Di sini ada 1, ada 0, ada 2, ada 7, ada 1. Dari bilangan desimal ini coba Pak diubah ke bentuk bilangan, misalkan bilangan oktal gitu. Maka bisa kita buat pemecahannya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat lagi, oke. Ini untuk yang contoh tadi, mana contoh tadi? Sorry. Bilangan bulat, yang biner dulu. Nah, kalau untuk biner ada koma nih. Apabila ada bilangan desimal yang penting nih. Kalau misalnya ada koma kayak gini, di sini kalian lihat contoh bilangan biner. Kalau dia ada koma di sini 245 koma, Pak, ada 21 gimana, Pak? Kalau ada komanya, arti koma di sini itu artinya minus. Coba kita contoh. Misalnya kita ubah ini ke dalam bentuk bilangan, maka ini merupakan kalau dalam biner itu bentuknya seperti ini dia. Kalau dia di belakang koma di sini, maka itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 2, kemudian ditambah 4 kali 10 pangkat 1, kemudian ditambah dengan 5 kali 10 pangkat 0. Ini kalau dijabarin, ini hasilnya adalah 245. Kalau misalnya mau dijabarin ke bilangan ini, namun kita buktiin bener nggak 2,51. Nah, kalau ini di binernya dimasukin, maka kalau dia setelah koma, maka jadinya dia minus 2 kali 10 pangkat minus 1, 2-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini min 1 min 2 karena dia belakang komanya 2. Nah, hasilnya dapatnya 2. Ini pembuktiannya. Nah, kalau dia diubah bilangan biner gimana, Pak? Ini seperti yang contoh tadi. Kalau bilangan biner, maka dia dapatnya jadinya 101. Ini contoh 101. Oke. Ini masih bilangan pecahan. Nah, dari video tadi, misalkan nih, ini contoh yang lebih mudah nih. Pak, ini contoh mengubah. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana bilangan desimal ke satu biner, kemudian oktav, kemudian ke heksa. Nah, ada cara cepatnya. Nah, kalau cara cepatnya kalian bisa buka pakai kalkulator heksadesimal, itu ada di Google. Kalian bisa cari kalau mau pembuktian. Tapi kalau mau dicari secara manual itu ada. Jadi buka aja di Google, itu konversi desimal okta itu sudah ada untuk membuktikan apa yang kita cari benar atau enggak. Tapi kalau secara teori, secara praktikalnya kalian cari sendiri, maka konsepnya seperti ini. Nah, misalkan nih contoh, Pak. Nah, kalau yang ini contohnya adalah bilangan okta. Jadi ini ada namanya okta. Jadi nanti satu-satu ada okta ke desimal, kemudian okta ke biner, kemudian okta ke heksa, seperti itu. Kalau mau satu-satu, tapi ini bisa dipelajarin. Poin kita yang pertama itu adalah tentukanlah desimal, biner, okta, dan heksa. Nah, karena berdasarkan video tadi, nah, coba sekarang kalian kerjain, coba kalian masuk ke dalam kelompok, kalian tentukan bilangan yang ini
Kalau misalnya nomor 1 ini contohnya ada jawabannya 38, coba dicari benar nggak pembuktiannya ini 38 menggunakan konsep yang tadi, biner diubah ke desimal. Kalau Bapak contohin caranya gimana nih Pak? Sama seperti tadi, kalau dia dari sini dari 0 berarti dia 2 dikali dengan 0 pangkat, di sini bisa kita buat 2 pangkat 0 dikali dengan 0 ditambah dengan, kita ikutin 1, berarti di sini 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah lagi di situ berarti 1 dikali 2 pangkat 2 dan seterusnya, nanti hasilnya dapatnya 38. Nah, itu cara mengubah dari biner ke desimal. Jadi kalau perkaliannya dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kalau di sini berarti 0, 1 pangkatnya. Nah, sekarang coba kalian boleh kerjain ini diubah ke dalam biner. Misalnya untuk kelompok 1 Bapak minta sekarang kalian di masing-masing kelompok ini, untuk kelompok 1 coba kalian kerjain 3 soal ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 coba diubah ke biner bilangan 87. Ini desimal, ditulis di sini 10. Nah, ubahlah ke biner. Jadi sini ada biner. Nah, kelompok 2 kalian boleh ubah ini bilangan 1500 pangkat 10 ke dalam biner. Kelompok 3 ini 1500, 1600 di sini bilangan desimalnya dibagi dan ubah ke biner. Kita satu-satu dulu. Yang kelompok 4 1880 heksa atau desimal diubah ke binernya. Oke. Kelompok 5 ubah bilangan 120 ini basis 10 ke bilangan heksa kayak tadi. Heksa. Dibagi berapa kalau heksa? Dibagi 16. Kelompok 6 170 dibagi dengan masuk konversi ke bilangan okta. Oke, dan kelompok 7 nah dikonversi 1225 ke heksa. Jadi biner ke heksa di sini. Desimal ke heksa. Oke. Nah, itu untuk kelompok masing-masing. Silahkan kalian join ke grupnya selama 15 menit. Monggo, sekalian diskusi, kerjain soalnya, dan kalian nanti kembali lagi. Sekarang pukul berapa? Nah, silahkan masuk ke grupnya 1, 2 di breakout masing-masing. Jadi kalau sekarang menunjukkan pukul 16.13, kalian boleh masuk lagi 16.30. 15 menit kali 10 menit cukup lah ya, atau 5 menit, 10 menit deh. Nah, silakan kalian masuk. Nanti pilih salah satu dari kalian untuk mengerjakan di papan tulis whiteboard ini. Oke, diskusin siapa yang mau ngerjain. Kelompok 1 tadi silakan masuk ke breakout masing-masing. Bisa ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan masuk.
Oke, silahkan tunjuk satu temen untuk menulis hasil diskusinya. Oke, sambil menunggu sudah semua 24. Oke, sudah berdiskusi? Sudah, Pak. Sudah ditunjuk siapa saja yang bakal menuliskan jawabannya di monitor hasil diskusi kalian dan kita bahas Saya juga, sama-sama. Oke. Kelompok 5 aman, Pak. Kelompok 5 aman ya, gampang kan? Soalnya nanti kuisnya habis ini kita kuisnya. Oke, untuk ngerjainnya. Oke. Kalau sudah kalian ngerjain nanti kuisnya gampang banget. Kalau sudah ngerjain yang tadi itu, ngerjain kuisnya gampang banget. Pretestnya tadi. Oke. Kalau sudah, Bapak akan tunjuk untuk kelompok 1, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 3 boleh, Pak. 3. Oke, Bapak akan share papan tulisnya. Silakan. Tuh. Ditulis apa yang kalian dapatkan tadi. Bisa nggak nulisnya? Coba. Kalau kelompok 3 tadi 1.600 ke diner. Coba dicoret, bisa? $1.600, iya. Waduh. Oke, ini nulisnya pakai jari atau pakai? Siapa yang nulis ini? Fadila ya? Halo Fadila? Nggak denger ya suaranya Bapak ya? Putus ya suara Fadila ya? Ya, terdengar Pak. Terdengar, oke. Fadila sambil dikasih deskripsi, kasih bicara, jangan diam aja. Ini 1.600 gitu dong. Siap Pak. Iya. Jadi kita mengkonversikan nilai desimal dari 1.600 ke nilai biner Pak. Oke. Jadi karena basis dari bilangan biner itu 2, maka 1.600-nya itu kita bagi dengan 2. Oke, coba dibagi 2. Bentar Pak. 1.600 bagi 2.
Tadi sudah ditunjukkan yang bisa kelompok. Hasil dari baginya itu yaitu 800. 800. Sorry tulisannya jelek karena pakai itu Pak, pakai mouse. Oke. Dengan sisa itu ada bahasa lainnya namanya mod. Jadi kalau mau nulis mod boleh juga. mod Pak, oke. Alah, kehapus semua. Waduh, ya ulang lagi. Ya. Biar yang lain lebih paham, nggak apa-apa lambat, yang penting yang lainnya paham. 1 1.600 dibagi 2 hasilnya sama dengan 800 dengan sisa sisanya berapa? Sisanya 0 ya, karena dia genep kan. ya. Terus kita cari lagi 800 dibagi 2 sama dengan 400. Oke. Aduh, susah. 400. Oke deh. Dengan sisa 0 juga. 0. Oke deh. Oke, biar ini aja, biar Bapak yang nulis sebutin aja. Berarti oke, di Pak. sini 400 dibagi 2 sisanya sisa 0. Oke. Kemudian Terus 200 dibagi 2 sama dengan 100 dibagi sisanya 0. 0. Oke. Terus 100 dibagi 2 hasilnya 50 dengan sisa 0. 0. Selanjutnya 50 dibagi 2 50 bagi 2 sama dengan 25 sama dengan 25 sisa 0. 0 lagi. Selanjutnya 25 dibagi 2 sama dengan 12 sisa 1. Sisa 1. Selanjutnya 12 dibagi 2 Panjang juga dengan ya, hasil 6 sisa 0. 0. Terus 6 dibagi 2 sebelah aja ya. dengan hasil 3 sisa 0. 0. 3 dibagi 2 dengan sama dengan 1 dengan sisa 1. 1. Ada lagi? Terus 1 dibagi 2 sama dengan 0 dengan sisa 1. Sisa 1, sorry. Jadi angka bilangan binernya yaitu Dari mana? 1. Dari bawah ya? Ya, dari bawah. Jadi 1600 biner, desimal. Desimal. Di sini boleh angka D sama dengan 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 nolnya 6 kali. Nolnya 6 kali. 6 kali ya? 1, 2, 3, 4. Di atas ada 2, Pak. Oh iya, di ini ya. Oh iya. Oke ya, 1, 2. Ya, ini bilangan biner dia kayak Biner gini. atau 2. Oke, bagus. Ini adalah kelompok 1. Jadi ke besok kalau UTS ngerjainnya harus ada cara. Kayak gini caranya. Nah, lama tuh di sini. Nah, kalau nggak terbiasa ngerjain, maka akan gagok. Makanya harus bisa ngerjain sendiri yang kayak gini. Karena ini paling gampang nanti nomor 1. 4 soal cuman ada 3 buah soal. Ada apa? 1 soal itu ada 4 anaknya. Anaknya yang gini-gini. Oke, kelompok berapa lagi? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Oke, kita mulai kelompok 1. Ini hapusnya. Oh iya. Kita hapus ya. Kelompok 1.
Oke, kelompok 1. Ini saya coret sendiri apa Bapak? Bisa, bagus nggak? Nggak apa-apa, tulis aja sendiri biar hafal. Kalau misalnya bagus, coba dulu tes. Baik Pak. Oke. 87 ya. Astaga. 87 87 diubah ke biner, Pak. Iya. Duh. Oh iya. Pertama 87 dibagi 2. Hasilnya adalah 43,5 43 sisa 1 mod 1. Oke. Lalu 43 dibagi 2 sama dengan 21 mod 1. Benar. Lalu 21 dibagi 2 sama dengan 10 mod 1. Mod 1, oke. Lalu 10 dibagi 2 sama dengan 5 mod 0. Oke. Ini berarti 1. Lalu 5 dibagi 2 sama dengan 2 mod 1. Di sini ya Pak? Oke, boleh di sebelahnya. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 0. Oke. Bisa mod 1. Modnya berapa? 1 Pak. Sudah itu bisa lagi? Sudah Pak. Sudah. Ini Berarti modnya 1, berarti binernya berapa? oh ini Pak, 1 dibagi 2 bentar. Oh udah ding Pak, udah. Sudah. Ini 0 di sini nih. Ini 1 modnya 0. Ya Pak, maaf. Sudah. Berarti di sini bilangan binernya berapa? 0. Ya enggak? Berapa diurutin? Ini kan 2 bagi 2 sama dengan 1 mod 0. Mod 0, benar. Lalu di sini 1 dibagi 2 sama dengan nah, ini dia. 0 mod 1, Pak. Jadi hasilnya berapa? 1 0 1 0 1 1 Pak. 0 1 1. Nah, ini kalau kalian mau nguji ini benar atau salah, gampangnya gini. Ini tarik sini. Set. Ini sama dengan artinya apa? 1 dikali dengan 2 pangkat 0. Tarik lagi sini. Set. 1 kali 2 pangkat 1. Ini tarik lagi sini. Set. Ini 1 kali 2 pangkat 1. Ini kalau menguji ya. Ini yang ketiga, 1 kali 2 pangkat 0. Ini ditambah ya, nanti ditambahin. Yang terakhir set, ini 1 kali 2 pangkat. Ini bukan 1 ini. 2 pangkat 0, 1, ini 2. Ini 2. Ini pangkat, ini dikali dengan 0. Ini pangkat 3.
Ini 1 kali 2 pangkat 4 di sini. Kemudian yang ini berarti 0 kali 2 pangkat 5. Yang ini 2 pangkat 6 kali 1. Maka tambahin nih, kalau ditambahin nih jadi 2 pangkat 0 berapa? 1 nggak? 1, Pak. 1. Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 1, 2. Berarti di sini tambah 2 nih. Kalau yang ini kan ini berarti 1 kali 2 nih berarti 4. Ya enggak? 1 kali 2 pangkat 4 yang ini. Kemudian yang ini 0, berarti di sini tambah 0 karena depannya ini 0. Yang ini berarti 2 pangkat 4 berapa? 16. Yang ini 0, nggak perlu kita hitung. Kita ambil ini. Yang ini 2 pangkat 6 berapa? 6 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 3 4. Ini 32 berarti 2 pangkat 6 64. Ya enggak? Ini kalau kita tambahin dapat nggak hasilnya nih? Ini tambah ini berapa? 80 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1, hasilnya benar ya 47. Oke, itu sudah. Coba yang Bapak minta kelompok 6 170 ke okta. Kelompok 6. Ada kelompok 6? Ada. Ini Bapak hapus ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bisa nggak ngubah ini? Gampang kan? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sampai sini kalau nggak masih bingung kalian coba sendiri ngubahnya. Nanti akan Bapak kasih latihan untuk nyoba-nyobanya. Oke. Dah coba nih yang okta kelompok 6 170 desimal diubah ke okta 8. Okta. Oke. Ada kelompok 6? Ada, Pak. Oke. Yuk Bapak sebutin aja berapa? 170 dibagi 8 berapa? 21 sisa 2. 21 mod 2. Kemudian 21 dibagi 8 2 mod 5. 2 mod 5. Kemudian Karena itu 2 lebih kecil dari 8 jadi sisa 2, Pak. sisa Mod 2. Oke, ini sisanya 2 ya. Berarti di sini berapa? Sisanya 2 sini ya. Iya kan? Iya, Pak. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 170 diubah ke okta. Ini sisanya ya. Sisanya hasil baginya ya. Hasil bagi. Berarti berapa lagi? Kelompok 6. 21 bagi 8 2 mod 5 terus 2 dibagi 8. berarti 2 dibagi 8. 2 dibagi 8. 2 bagi 8 berapa? 0. 0. Oke. Karena dia kurang dari 1 ya. 0, berapa gitu. Berarti di sini 2 dibagi 8. Hasilnya 2 bagi 8 0. Modnya berapa? 2. Modnya 2. Dari mana modnya 2? Dari video sebelumnya itu ngambil sisanya aja, Pak. Kalau tadi. Iya. 2 bagi 8 jadi itu pemahamannya 1, dari sana, Pak. Itu 0,2 kalau 2 dibagi 8. 2 bagi 8 itu nilainya sekitar berapa? 0,25. Di video sebelumnya dibuat 2 ya.
Iya Pak, ngambil dari sisa karena 2 itu lebih kecil dari 8, jadi ngambil sisanya Pak. Oke deh. Berarti ini hasilnya berapa? Berarti 2, 252. 252. Ini adalah bilangan untuk oktav. Kita uji bener nggak ini, Pak? Nilainya 170. Caranya gimana? Tadi 2 di sini dikali dengan 8 pangkat 0. Di sini tarik lagi 5 dikali dengan 8 pangkat 1. Ini tarik lagi 2 kali 8 pangkat 2. Maka ini hasilnya jadi 8 pangkat 0 1, ini 2. Ya enggak? Yang ini 40. Ini berapa? 8 pangkat 2 64 tambah kali 2 8 kali 8 64 kali 2 100 128. 128 tambah 40 168 tambah 2 107. Ya benar. Itu cara buktiinnya. Sampai di sini ada pertanyaan, masih bingung ini? Berarti ini karena tadi yang dibilang temennya tadi, karena dia 21 ngapa di sini Pak 2? Yang tadi di sini 2 bagi 8 0. Kenapa modnya 2 Pak? Karena yang disebutkan tadi karena dia kurang dari 8, maka 2 ini jadi dia balik jadi mod gitu. Karena di sini 2 kurang 0 kan sisa 2 kurang 0 ternyata dapatnya 2. Berarti di sini dia ambil 2 modnya, sisanya 2 bagi 8 0. 0 kurang 2 atau 2 kurang 0 dapatnya 2. Kayak gitu. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, Bapak harap semuanya bisa dipahami. Ada pertanyaan di akhir sebelum kita masuk ke kuis? Bapak sudah nangkap dari 4 kelompok itu sudah bagus semua, sudah benar semua. Jadi kalian sudah paham materi tentang konversi bilangan. Paling mudah dan kalian bisa paham. Nah, kuncinya adalah kalian harus mengulang itu lagi supaya kalian terbiasa. Kebanyakan itu terketukar-tukar, mana mod, mana ini gitu. Dan jadi kalian bisa tentukan itu dengan cara mengulang dan ditukar lagi. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan nggak? Jadi kalau nggak ada kita masuk ke kuis. Sudah siap semua perangkatnya? Kita ada masuk pretest, sudah siap semua perangkatnya? Kalau sudah, Bapak share screen dulu. Silakan masuk ke sini. Oke. Ada 10 soal. 5 itu cuman bacaan. Kalau kalian nyimak tadi sudah semua Bapak jelaskan. Oke. Bisa masuk kan? Oke, ada yang satu masuk. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tuh. Nih. Alia, Fikron, tuh. Muzid sudah masuk. Chandra sudah masuk, Nabil sudah masuk, Naomi, Rizky, tuh kelihatan nggak di layarnya? Oke, udah masuk. Pak, Pak, enggak Pak? Hah? Kodenya tadi. Kodenya, oh iya sorry. Nah, Pak, bisa kasih linknya di kolom chat nggak Pak? oh link, oke, kasih linknya ya. Bentar, Pak. Sudah. Masuk nggak? Ini mana ya? Sentunya nih.
Sudah 32, Mulyono Kristina. Zulfikri. Sudah, Denia. Ayu Soleha. Alvaro 37 sudah. Melani, Jonathan. Udah kayaknya 39 udah. Oke, kalau sudah di quiz, di pretest ini untuk mengukur beberapa kemampuan kalian dan materi yang Bapak ajarkan bisa terukur jelas dari quiz ini, dari materi ini, karena ini sudah Bapak sesuaikan dengan capaian pembelajaran kita pada sore hari ini. Udah semua ya? Sebentar Pak, ada yang mau masuk lagi Pak. Ya. Sudah masuk ya? Ya. Oke, kalau sudah kita mulai. 1. Muhammad Zulfa. Oke, yang internetnya tidak stabil nggak apa-apa, nanti kita akan coba di berikutnya lagi. Ini yang sudah ada dulu kita coba. Oke, Bapak hitung mundur. 3, 2, 1. Maaf Pak, belum Pak. Belum ya?
Belum Pak. Belum Pak. Lima orang ke atas dapat hadiah dari Bapak deh. 5 ke bawah juga dapat hadiah. Hadiahnya besok. 5 ke bawah nyanyi. Udah habis soalnya. Oke, kita udah semua ini. Oke, kalau sudah akhiri ya. 1, 2, 3. Oke, juara 1 Farel. Ya. Juara satunya Farel, Hafid, Dapik. Ini Muhammad Sorim, klasik tuh. Wih, salah satu ya. 23%, 60%. Oke. Oke. Ini yang belakang ini karena sinyal ya. Naomi, ada Naomi. Alviro, Selfie, Melanie. Selfie yang I-nya banyak Pak yang dipakai. Apanya? Selfie yang I-nya yang putrinya yang I-nya banyak yang dipakai Pak. Soalnya tadi keluar. Oh, Yang yang I-nya banyak ya. Mana nih I-nya nih? Oke, jadi ini ya hasilnya ya. Pak, kalau udah keluar dari situsnya nggak bisa masuk lagi ya Pak? Nggak bisa lagi, udah Bapak akhiri. Tapi udah terdaftar ya Pak ya? Nih, di sini daftarnya nanti tuh. Nih, daftar namanya ada kan? Tuh. 41. Nih. Oke, ini nanti Bapak buat rekapnya kayak Bapak kirimin nanti. Oke, jadi itu tinjau pertanyaan. Oke, keluar. Ini nanti Bapak share. Nanti Bapak share ke kalian. Oke. Dia juara 1 tadi sudah. Selamat pada juara 1 tadi. Hadiahnya boleh diambil. Gula-gula permen. Yang terakhir tadi Bapak nanti Bapak suruh ini aja. Besok Minggu pas pertemuan Bapak tolong ingetin suruh mereka berpantun yang paling bawah. Pak. Berpantun, siapkanlah pantunnya dari sekarang, oke? Kalian berpantun 10 orang ke bawah, paling bawah deh biar adil, biar agak banyak dikit pantunnya. Saya pikir tadi 5 ke bawah Pak. Oh iya. Tambah deh biar banyak dikit, biar temennya agak variasi. Oke. Baiklah.
Jadi di pertemuan kita hari ini kita telah membahas tentang sistem bilangan, di mana sistem bilangan tersebut sudah kalian pahami bagaimana cara mengkonversinya biner ke desimal, desimal ke biner, dan seterusnya. Dan jika kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sampai di sini paham semua? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, oke. Paham semua. Berarti besok materi kita bisa kalian download di pertemuan ketiga atau kedua. Kedua deh. Pertemuan kita besok bisa kalian download di GCR nanti. Kemudian pertemuan kita besok itu rencana Bapak mau masuk ke materi aritmatika atau aljabar boolean. Oke, jadi materi kita besok aljabar boolean dan gerbang logika. Itu materi untuk berikutnya. Nah, terima kasih yang sudah menjawab dan memberikan semangatnya pada sore hari ini untuk mengisi kuis kita sore ini ataupun pretest kita hari ini. Itu akan Bapak jadikan nilai tugas untuk tugas pertama. Oke, bagi yang belum tugasnya, bagi yang nilainya masih rendah, nanti Bapak akan coba untuk kalian mengulang lagi. Kalau nilainya masih 60 ke bawah, Bapak suruh ulang lagi, kerjain lagi. Oke. Itu aja dari Bapak sih. Sampai di sini cukup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka Bapak akhiri pertemuan kedua kita. Bapak ada pertanyaan? Abdurrahman? Tidak, Pak. Nggak ada. Naomi? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Dara Ayuning Tias? Izin, Pak. Ya. Tadi yang nggak bisa absen pocket gimana ya, Pak? Oh, absen pocket nanti Bapak suruh ketua kelas untuk mengabsen. Jadi nanti Bapak kasih linknya. Nanti ketua kelas boleh, tolong ketua kelas buatin Google G-Form-nya. G-Form dibuatin, nanti mereka suruh isi. Itu aja sih dari Bapak. Nanti kasih ke Bapak, buat di judulnya pertemuan 1. Oke, pertemuan 1. Nama, Ning, itu aja sih. Itu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Cynthia Bella? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Melani Putri Sulistiawani? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Mainar Milda Hasibuan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kayaknya senyum-senyum paham semua kayaknya. Ya. Kayaknya mudah, Pak, ini gampang ya. Bapak nggak akan ngasih yang sulit kalau yang gampangnya sulit ngerjain. Bapak kasih yang mudah dulu, supaya kalian bisa paham dulu. Kalau kalian sudah paham, sudah seneng, baru kalian mau belajar. Kalau nggak suka, malas belajarnya, udah malas, bosen, ya kan? Kalau udah bosen, udah males, nggak mau. Jadi gitu teori Bapak ngajarnya. Oke, kalau sudah Bapak tutup pertemuan kita sampai di sini, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Jadi, Pak.